Ide sang penyayat itu datang dari pemikiran saya mengenai dunia yang terbalik. Jadi biasanya kalau dalam cerita-cerita novel, terutama yang bergenre action, thriller, atau misteri di mana ada tokoh baik, ada tokoh jahat, ada protagonis dan ada antagonis. Tema ceritanya pasti tentang seseorang yang baik lalu menang atas kejahatan. Dengan slogannya sejak dulu kan, kebenaran selalu menang terhadap kejahatan. Di sini saya membalik kebiasaan paradigma berpikir itu. Bagaimana jika kejahatannya susah dikalahkan oleh kebaikan? Sebagaimana kalau kita paham, Palestina yang baik itu sampai sekarang belum juga bisa menang melawan Israel, meskipun kita begitu keras mendukungnya selama ini sampai menggagalkan sebuah Piala Dunia. Bagaimana jika yang terjadi adalah sebaliknya? Ide saya dari situ. Biasanya kan kita membuat cerita itu tentang kebaikan menang atas kejahatan, atau kalau dalam cerita-cerita religi, orang yang tadinya jahat mendapat hidayah lalu menjadi baik. Saya hanya berpikir ide saya untuk menulis cerita ini itu sebenarnya simpel, yaitu bagaimana kalau yang terjadi di dunia nyata, bukan di dunia yang utopis dan penuh pengharapan-pengharapan baik secara idealisme di dunia nyata yang keras dan tidak adil ini, yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bukan berarti selalu bahwa yang jahat menang atas yang baik, tapi bagaimana jika kejahatan itu susah dikalahkan oleh kebaikan. Ide awalnya dari pemikiran seperti itu. Kemudian yang mendasari saya untuk menulis cerita ini tentu saja sebagaimana para seniman atau kreator lain, pasti juga dipengaruhi oleh banyak bacaan atau tontonan yang saya baca dan saya tonton sehari-hari. Terkait pola pikir bagaimana kalau kejahatan susah dikalahkan oleh kebaikan itu tadi. Beberapa tontonan dan bacaan yang menginspirasi saya untuk membuat cerita ini diantaranya adalah novel-novel seperti karya-karya Mario Puzo yang spesialisasi, yang dia itu seorang penulis spesialisasi tema action mafia. Ada The Godfather, ada juga saya pernah baca The Sicilian, lalu kemudian The Last Don, dan juga Omerta. Novel-novel ini menceritakan dunia kejahatan bukan dari sudut pandang polisi penegak kebenaran dan keadilan, tapi justru dari sisi dunia para penjahatnya itu sendiri, dari sudut pandang para mafia. Kemudian inspirasi lain dari serial-serial dan film-film yang lebih ke sini yang saya tonton dan betul-betul mempengaruhi secara kreatif, saya bisa sebut tontonan seperti Breaking Bad atau sequel prequelnya yaitu Better Call Saul, dan juga sesama serial atau sinema yang bercerita tentang penjahat. Jadi penjahat itu adalah tokoh utamanya. Balik ke zaman saya menulis novel The Supper Club tahun 2014 dulu, yaitu serial Hannibal yang bercerita tentang psikolog, psikiater jenius tapi tidak waras bernama Dr. Hannibal Lecter, yang dulu kita tahu filmnya yang menang Oscar adalah The Silence of the Lambs, diperankan oleh si Hannibal diperankan oleh Anthony Hopkins, dan Clarice Starling diperankan oleh Jodie Foster. Itu betul-betul serial itu, film-film itu betul-betul menjadi inspirasi ketika saya hendak menulis sang penyayat ini, yaitu intinya ketika sebuah cerita, di dalam sebuah cerita di mana
tokoh utamanya, protagonisnya adalah justru antagonis yang paling besar. Kalau di Breaking Bad kita tahu ada Heisenberg. Kalau di Better Call Saul kita tahu ada Saul Goodman alias Jimmy McGill. Tontonan-tontonan itulah yang menginspirasi saya untuk membuat novel Sang Penyayat ini. Berapa lama proses pembuatan cerita ini? Lama sekali teman-teman. Saya menulis ini mulai dari tahun 2015 atau 2016 dan melewati sekian rentang tahun, baru tahun 2023 ini cerita itu bisa terbit menjadi buku seperti ini. Jadi ketika kita menulis, kita tidak bisa berharap yang kita tulis itu langsung jadi, ujuk-ujuk langsung jadi, terus kita bayaran, terus kita kaya raya. Biasanya tidak seperti itu. Satu cerita novel atau cerpen biasanya butuh pengendapan dan proses yang lama. Di dalam kasus saya, waktunya mencapai, kalau dari dihitung mulai dari tahun 2015 berarti sekitar, tidak terasa, 8 tahun. Prosesnya makan waktu 8 tahun. Penggarapan novel Sang Penyayat ini relatif memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi karena hambatannya itu macam-macam. Jadi dulu pada waktu saya mulai menulis, itu filenya sempat hilang. Jadi saya ketik di laptop, dan kemudian laptop itu karena banyak virusnya, saya servis ke toko komputer, toko laptop, dan karena saya teledor untuk ngasih tahu teknisinya, maka dia menghapus semua file di situ. Kan kalau di format untuk menghilangkan virusnya, itu mereka perlu menghilangkan seluruh file di laptop itu, komputer itu. Dan biasanya folder My Document yang berisi seluruh rekaman jejak langkah pribadi kita itu harus kita kasih tahu agar dipindah ke tempat lain dulu, sementara laptop atau komputernya dibersihkan. Nah, saya lupa ngasih tahu sehingga kemudian seluruh naskah cerita novel yang ada di laptop itu punah, termasuk bagian-bagian awal Sang Penyayat yang waktu itu kayaknya sudah jalan sekitar 3 atau 4 bab, 25 atau 30 halaman. Itu hilang semua, sehingga kemudian ketika satu karya hilang, seorang pengarang itu butuh waktu lama untuk membuat dirinya itu bersemangat mengambil kembali cerita itu dan meneruskannya. Karena kita harus mengetik dari bab 1 halaman 1 lagi. Kan filenya hilang. Kalau filenya ada, tinggal nerusin dari bab 3 seterusnya. Nah ini karena filenya hilang, saya harus kembali menulis dari bab 1. Kemudian gara-gara hilang itu dan saya malas menuliskannya lagi, saya menuliskannya ulang itu tidak dalam bentuk novel tapi dalam bentuk skenario film. Yang waktu itu sekitar tahun 2018 atau 2019 saya ikutkan ke, atau 2020, ke sebuah event yang bernama Falcon Script Hunt di platform Quiku. Jadi cerita itu saya tuliskan lagi tidak dalam bentuk novel tapi dalam bentuk skenario film, dan karena saya menuliskannya dengan format berbeda, maka saya bisa menuliskannya dengan lancar. Beda kalau misalnya saya nulis kembali itu tadi tapi dalam bentuk sama itu novel, pasti rasanya malas banget. Tapi karena saya menuliskan cerita itu dalam format berbeda, yaitu menjadi skenario, maka saya bisa menuliskannya seolah-olah itu naskah baru. Di Kueku kalah, tidak masuk, bahkan masuk nominasi aja enggak. Kemudian barulah saya terpikir untuk menuliskan cerita itu dalam bentuk novel, dan saya ikutkan ke event lain, yaitu lomba novel thriller GWP, Gramedia Writing Project. Baru karena ada event lomba novel thriller itu, maka semangat saya untuk menuliskan kembali cerita ini dalam bentuk novel muncul kembali, sehingga kemudian saya menuliskannya dalam bentuk novel, dan jadilah naskah itu dalam bentuk novel seperti yang saya rencanakan sejak awal tahun 2015 itu. Tentu saja karena
eh, rentang waktunya lama, maka apa namanya, ide-ide baru bermunculan yang menambah lengkap cerita awalnya yang saya tulis pada tahun 2015 itu. Jadi seperti itu teman-teman. Lika-liku dibalik proses penulisan Sang Penyayat ini tidak lurus. Saya membuat novel 3 bulan langsung jadi, diterbitkan, bestseller. Ketika pre-order yang pesan sampai 1000 2000, lalu difilmkan. Tidak seperti itu, tidak selancar itu seperti para pengarang bestseller lainnya, tapi melewati berbagai macam halangan, termasuk naskah hilang, kemudian saya tuliskan dalam bentuk skenario film, baru kemudian saya tuliskan dalam bentuk novel, dan ternyata di lomba novel thriller GWB pun tidak menang dan tidak diterima diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Sehingga oleh karena itu maka kemudian naskah ini saya terbitkan mandiri atau self publishing lewat Tata Kata Grafika. Kelihatan nggak ini logonya? Setiap novel pasti punya, setiap novel dan setiap karya fiksi termasuk film, serial, sinetron dan lain sebagainya pasti punya makna, punya maksud yang merupakan suara sang kreator atau sang pengarang. Jadi tidak hanya sekedar untuk mencari uang, mencari bestseller agar secepat mungkin difilmkan dan sebangsanya, tapi memang suara yang mau kita sampaikan sebagai pengarang untuk diserap oleh audiens, oleh pembaca atau penonton. Lewat novel Sang Penyayat ini saya ingin menuturkan bahwa dunia nyata itu tidak semulus dan selempeng yang sering kita harapkan. Kita selalu berdoa agar hidup dilancarkan, dimudahkan, ditepatkan, sehingga kita pengennya hidup itu serba lancar dan lempeng. Tapi kenyataannya hidup tidak seperti itu. Pasti akan ada banyak hambatan, tantangan, dan kejutan-kejutan yang membuat kita mau tidak mau harus menghadapi kenyataan bahwa hidup memang keras dan tidak sempurna dan tidak adil. Itulah yang dialami oleh seorang Rindu yang merupakan tokoh utama di novel ini. Rindu juga pengennya itu hidup lempeng, tapi kemudian dia menyadari bahwa dia menghadapi berbagai macam hambatan, termasuk digencet oleh 2 atasan di kantor, dan apalagi kemudian sebelum itu ayahnya kena stroke dan tidak bisa bekerja lagi, sehingga si Rindu ini harus menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Hidup seperti itu. Jadi pesan moralnya yang ingin saya sampaikan melalui novel ini adalah bahwa hidup ini tidak selempeng dan selancar yang selama ini kita damba-dambakan, kita impi-impikan, kita harap-harapkan. Pasti ada banyak hambatan, rintangan, tantangan, gangguan yang menempa, membanting, dan menjatuhkan kita dari langit dibanting ke tanah. Dan itulah yang harus kita semua hadapi, bahwa hidup tidak sesederhana itu. Untuk teman-teman penulis baru yang mengikuti diskusi kita kali ini, saya sekali lagi selalu tidak pernah bosan untuk mengajak berpikir bahwa menulis itu adalah sebuah keterampilan. Dan dalam konteks keterampilan itu, maka kita harus bisa menulis apa saja, tidak hanya genre-genre atau jenis-jenis naskah yang kita sukai secara selera pribadi, tapi juga apapun yang jauh berada di luar selera personal kita. Ketika membuat novel Sang Penyayat ini, saya menggunakan pola pikir seperti itu, yaitu bahwa saya tidak stay di satu genre saja, tapi melintas genre. Tujuannya agar pengalamannya itu banyak. Pernah di genre ini juga pernah. Saya pernah di genre anak-anak, pernah di genre remaja, di genre metropop, remaja dewasa, di genre fantasi, genre olahraga, dan seterusnya. Horor juga pernah. Dan ini pertama kali saya menjajal thriller, action, romance. Jadi yang ingin saya katakan kepada para penulis baru adalah jangan pernah bosan untuk explore kemampuan diri, mengeksplor hal-hal yang bisa kita tulis. Jangan hanya terpaku pada genre favorit saja. Dari tahun ini sampai 10 tahun kemudian, sampai 20 tahun kemudian hanya menulis hal yang sama terus. Itu nanti akan sangat membuat
pengetahuan dan pengalaman kita terbatas. Agar tidak terbatas, kita harus mau memacu diri kita, menantang diri kita untuk bisa menulis dan mengeksplor tema jenis apa saja. Dengan cara itu, maka kita akan bisa bekerja secara maksimal di dunia yang kita cintai ini, yaitu dunia kepenulisan. Dan tentu saja jangan lupa untuk membeli sang penyayat. Bisa ke penerbitnya, website penerbitnya, bisa lewat lapak-lapak online, bisa juga nanti tersedia dalam format ebook di Google Play Books.